Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk ASN di tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi ini mengenai persiapan ya bagi tenaga honorer yang kategori ini ya. Jadi nanti ada beberapa kategori untuk tenaga honorer yang mana nanti teman-teman silahkan ya siap-siap di tanggal 17 November 2024. Nanti kita akan bahas teman-teman ya di tanggal 17 November itu ada apa sih untuk teman-teman tenaga honorer, dan tentunya nanti kita akan membahas di sini nanti ada surat edaran resminya ya dari setiap instansi. Mungkin nanti teman-teman bisa cross check di masing-masing instansi ya, di BKD ataupun di BKPSDM-nya. Nanti tentunya teman-teman di sebelum persiapan ya di tanggal 17 November ini tentunya ada beberapa data dan juga berkas yang wajib kalian siapkan. Ini kalau kita melihat di tahap 1 ya, itu ada beberapa tenaga honorer yang gugur ya, artinya yang tidak memenuhi syarat. Nah, nanti teman-teman yang di tanggal ini ya, tenaga honorer jenis-jenis ini nanti yang di tanggal 17 November ya, semoga semuanya bisa lolos. Nanti kita akan bahas ada apa terkait dengan tenaga honorer ini nanti di tanggal 17 November 2024. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukadr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk tenaga honorer kategori ini. Silahkan nanti siap-siap ya, siap data, siap berkas, dan juga tentunya siap memahami ya setiap informasi yang diberikan. Yang perlu diingat teman-teman bahwa ini adalah kesempatan terakhir ya nanti di tahun 2024 ini. Jadi teman-teman jangan menyia-nyiakan ya kesempatan yang diberikan. Nah, sebelah kita akan bahas yang pertama, teman-teman tentunya masih ingat ya terkait dengan jadwal P3K tahun 2024, yang mana kalau kita lihat kemarin di Badan Kepegawaian Negara itu sudah mengeluarkan surat edaran ya terkait dengan jadwal seleksi P3K tahun anggaran 2024, yang mana kalau kita lihat teman-teman tentunya sudah paham ya bahwa untuk P3K di tahun 2024 ini proses pendaftarannya dibagi menjadi dua ya. Jadi ada di lampiran 1 ya. Nah, ini lampiran 1 ini sudah selesai teman-teman ya, kemarin dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Oktober. Nah, yang kedua teman-teman ini yang di tahap 2 lah, ini adalah tentunya bagi teman-teman yang kemarin belum daftar di tahap 1 ya, ataupun mungkin teman-teman yang belum memenuhi persyaratan di tahap 1, nanti teman-teman bisa cross check ya apakah teman-teman itu memenuhi syarat untuk bisa daftar di tahap 2 atau di periode 2. Nah, ini tentunya kalau kita lihat teman-teman ya, untuk di tahap 2 itu adalah untuk siapa sih pendaftar untuk di tahap 2 ya. Jadi kalau kita lihat pendaftaran P3K di tahap 2 ini ada siapa saja. Tentunya teman-teman tenaga honorer itu siapa sih yang bisa daftar di tahap 2 ya, dan juga nanti kapan sih mulai pendaftaran untuk di periode 2 teman-teman ya. Jadi bisa di periode, bisa di tahap ya, intinya di periode 2 untuk pendaftaran P3K tahun 2024 ini. Oke, yang pertama siapa sih yang bisa daftar? Kalau kita lihat di dalam aturan seleksi P3K tahun 2024 ini tentunya berdasarkan keputusan dari Menpan RB ya nomor 347 tahun 2024. Ini tentang mekanisme P3K tahun 2024. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman di diktum pertama ya. Jadi untuk pengadaan P3K itu untuk memenuhi jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana. Nah, di sini yang dapat melamar ya. Yang dapat melamar itu adalah yang pertama adalah ex tenaga honorer kategori 2 dan juga untuk tenaga non ASN ya. Jadi tenaga non aparatur sipil negara atau tenaga non ASN. Jadi ada dua ini. Nah, untuk ex tenaga kategori 2 tentunya teman-teman sudah tahu ya, di diktum keempat. Nah, sebagaimana tenaga non ASN itu, tenaga non ASN ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tenaga non ASN ini yang terdaftar di dalam database BKN dan juga sudah aktif bekerja pada instansi pemerintah. Ini ya. Ini kalau teman-teman tentunya sudah paham ya bahwa di poin A ya, poin A ini adalah tenaga honorer yang terdaftar di database BKN
ataupun X tenaga honorer kategori 2 ini adalah masuk di periode pertama. Ya, jadi periode pertama ini sudah selesai ya. Nah, terus untuk yang di periode 2 teman-teman itu adalah yang poin B, yaitu pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Di sini clue-nya ya, clue-nya adalah aktif bekerja. Nah, ini ya, minimal adalah 2 tahun dan bekerja di instansi pemerintah. Nah, ini tentunya paham ya, nanti kita jelaskan lagi. Nah, jadi untuk P3K guru ya, jadi untuk P3K guru itu yang bisa mendaftar itu adalah guru non ASN di sekolah negeri. Ya, paham ya? Jadi untuk P3K guru yang bisa daftar ya, jadi tenaga honorer yang bisa daftar untuk P3K guru di periode 2 ya, di periode 2 ya. Itu adalah yang pertama untuk guru adalah yang berada di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik ya, Kemendikbudristek dan aktif mengajar. Ya, ini poinnya paling sedikit adalah 2 tahun ya atau 4 semester. Ya, ini secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat pendaftar. Yang kedua, nah ini kalau lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, ini untuk teman-teman PPG yang prajabatan ya, yang prajabatan. Jadi yang prajabatan itu kan belum memiliki induk. Nah, Pak, bagaimana dengan yang daljab ya, yang sudah daljab ya, dia punya sertifikat pendidik ya, dia punya sertifikat pendidik atau daljab dia sudah mengajar. Nah, intinya adalah kalau teman-teman berada di sekolah negeri tentunya bisa daftar. Ya, jadi yang daljab itu bisa daftar asalkan satu berada di sekolah negeri ya, terdaftar di Dapodik, aktif minimal 2 tahun ya, secara terus-menerus. Ya, jadi intinya kalau misalkan yang daljab gimana Pak ya, kalau teman-teman di sekolah negeri ya bisa daftar. Kalau teman-teman pertama di sekolah swasta ya itu tidak bisa daftar ya, karena untuk tahun ini yang bisa daftar itu adalah tenaga honorer ya, guru itu adalah semua yang di sekolah negeri. Itu ya, jadi yang daljab ini juga banyak pertanyaan, Pak, yang daljab gimana ya? Asalkan memenuhi persyaratan, yaitu di sekolah negeri, terdaftar di Dapodik ya, terus aktif mengajar minimal 2 tahun. Itu ya, paham ya? Oke, yang berikutnya untuk P3K Nagas dan Teknis ya. Jadi untuk P3K Teknis dan juga Nagas itu tentunya adalah pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus. Ini untuk nanti yang dibuka di tahap atau periode 2 ini. Ini sama ya, jadi untuk tenaga non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Jadi ini nanti yang bisa ikut daftar di periode 2 untuk P3K guru ataupun di P3K Nakes dan juga Teknis. Paham ya, sampai di sini clear ya. Jadi untuk yang bisa daftar tenaga honorer jenis ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa cross check kembali. Nah, terus terkait dengan syarat dan ketentuan ya, ini syarat dan ketentuan lengkap ya dapat dilihat pada pengumuman di masing-masing instansi. Ini nanti biasanya di instansi itu ada syarat umum, ada syarat khusus, terus nanti jadwal dan lain sebagainya. Misalkan kita kasih contoh, misalkan di sini di BKN ya. Jadi BKN ini ada surat edaran ini terkait dengan ini teman-teman ya. Jadi seleksi pegawai pemerintah perjanjian kerja di Badan Kepegawaian nomor tahun 2024 untuk periode 2. Nah, ini di sini nanti juga dijelaskan siapa sih yang bisa daftar. Ya, di sini ada jadwalnya. Nah, contoh kedua, misalkan di sini ada pengumuman P3K ya di gelombang 2 atau periode 2 ini di Provinsi Jawa Barat. Nanti di sini ada penjelasan lebih lengkap teman-teman ya terkait dengan formasi, terus terkait dengan persyaratan umum, terus di sini nanti juga ada persyaratan khusus untuk P3K guru, untuk nakes dan juga untuk kesehatan. Nanti teman-teman bisa cek informasi lengkapnya di masing-masing instansi itu ya. Terus yang berikutnya untuk jadwalnya teman-teman, jadwal pendaftarannya. Jadi untuk yang P3K di tahap 1 ya. Jadi kemarin yang di lampiran 1 atau di periode 1 itu untuk pelamar prioritas ya. Jadi untuk yang P1 di tahun 2021 kemarin, terus X tenaga honorer kategori 2 tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN. Ini yang periode 1 sudah selesai ya, karena untuk pendaftaran seleksi itu tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 2024 gitu ya. Terus yang berikutnya, nah ini untuk yang di poin 2 ini adalah tentunya bagi rekan-rekan yang masuk di lampiran 2 seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kategorinya yaitu adalah tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah ya, ini minimal 2 tahun secara terus-menerus ya. Nanti teman-teman silahkan nanti persiapan ya,
Untuk pendaftaran dibuka di tanggal 17 November 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, ini teman-teman hati-hati ya. Jadi hati-hati karena di tahap 1 ya. Di tahap 1 kemarin atau di periode 1 kemarin banyak sekali yang TMS teman-teman ya, atau tidak memenuhi syarat. Kalau kita lihat itu lebih dari 1000 teman-teman. Jadi yang tidak memenuhi syarat itu ribuan. Jadi teman-teman yang di tahap 2 ini nanti dalam melakukan pendaftaran ini hati-hati ya. Jadi setiap data atau berkas yang diupload itu hati-hati supaya nanti teman-teman tidak TMS atau tidak memenuhi syarat. Paham ya? Jadi teman-teman nanti siap-siap di tanggal 17 November 2024 tentunya bagi rekan-rekan tenaga honorer yang memenuhi kategori ya, atau memenuhi kriteria dan juga persyaratan untuk bisa mendaftar P3K di periode 2. Oke teman-teman, yang berikutnya ini tadi yang sudah kita jelaskan ya. Jadi nanti di setiap instansi itu tentunya akan memberikan pengumuman ya, baik mengenai prosedur, mengenai jadwalnya, mengenai syaratnya ya. Biasanya karena nanti di informasi itu sudah lengkap ya, termasuk persyaratan-persyaratan tambahan, persyaratan khusus dan lainnya. Teman-teman nanti bisa cek di informasi di instansinya masing-masing ya. Misalkan ini tadi sudah kita berikan contoh ya, misalkan tadi ada di Provinsi Jawa Barat, terus misalkan nanti ada di BKN dan lain sebagainya. Yang intinya teman-teman itu berada di mana ya. Misalkan kita kasih contoh, teman-teman nanti bisa cek masing-masing instansinya ya. Jadi di sini nanti ada instansinya masing-masing. Teman-teman silahkan cek, misalkan kalau di Banten ya, cari informasi di Banten ya. Nah, ini enggak bisa. Oke, kita cek dulu. Misalkan di Jawa Timur atau mungkin di Jawa Barat ya. Nah, nanti di sini biasanya nanti ada informasinya ya. Jadi biasanya nanti ada informasinya terkait dengan pengadaannya. Ini teman-teman bisa lihat di websitenya ini ya, di website instansinya masing-masing. Jadi teman-teman cek dulu instansinya mana. Nanti biasanya di setiap instansi itu biasanya ada pengumuman ya. Nah, ini ya, ini ada pengumuman pendaftaran seleksi P3K di Jawa Barat ya, misalkan. Nah, di sini ada informasi-informasi terkait dengan pendaftaran P3K di periode 2 nanti ya. Oke, terus berikutnya teman-teman, ini ya, berikutnya berkas dan syarat yang perlu disiapkan. Ini tentunya yang pertama ya, untuk proses pendaftaran ya, itu tentunya teman-teman mengisi biodatanya juga ya. Biodata diisi secara lengkap. Terus nanti di proses pendaftaran teman-teman wajib mencetak kartu pendaftaran ya. Terus untuk berkas yang diupload untuk P3K guru ya. Nah, ini banyak ya. Jadi teman-teman nanti disiapkan ya. Pertama ada surat pernyataan. Ini nanti disiapkan instansi ya, ada surat lamaran, terus ada KTP ya, ada ijazah asli, terus ada transkrip nilai, ada pas foto, ada juga surat keterangan aktif mengajar. Ini dari kepala sekolah ya. Kalau nanti bisa kepala sekolah, bisa kepala dinas, ini tergantung dari informasi di masing-masing instansinya. Nanti teman-teman pantau di masing-masing instansi. Terus berikutnya untuk di P3K Nakes sama teknis ini sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Nah, ini ada pertama surat pernyataan, surat lamaran, surat keterangan yang ditandatangani ya oleh instansinya, ada KTP. Terus ini ya, ini kalau ada di poin ini, terus ada surat keterangan aktif, ijazah, transkrip nilai, pas foto, dan juga ada STR. STR ini untuk yang di P3K Nakes ya. Terus nanti kalau yang di P3K teknis ini tidak jauh berbeda dengan yang P3K Nakes tadi ya. Cuma di sini tidak ada STR-nya ya, hanya ada surat pernyataan, surat lamaran, surat keterangan aktif bekerja, KTP atau kartu tanda penduduk, terus ada surat aktif bekerja, ijazah, terus transkrip nilai dan juga pas foto. Jadi ini yang perlu disiapkan nanti untuk diupload. Selain itu teman-teman juga mengisi beberapa biodata ya untuk pembuatan akun dan juga nanti untuk pengisian data-datanya sebelum teman-teman itu mengupload berkas-berkas yang ada di laman SSC ASN. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terus teman-teman hati-hati ya. Jadi kalau kita lihat kemarin itu banyak sekali yang TMS ya, baik di P3K guru, P3K Nakes maupun di P3K teknis. Jadi teman-teman hati-hati karena nanti pahami setiap informasi yang diberikan oleh masing-masing instansinya sehingga nanti teman-teman supaya tidak terjadi TMS atau tidak memenuhi persyaratan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan ya. Teman-teman tetap semangat di tanggal 17 November dan seterusnya ya, sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan kategori tenaga honorer nanti yang bisa ikut di tahap atau periode 2 ini ya.
Semoga dimudahkan dan dilancarkan teman-teman ya. Semoga bisa menjadi ASN di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.